atau proyek motivasi penting pasti kudu pasti. Sama negara posisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya rekan-rekan sekalian di konseling kelompok di hari ini. Oke, sebelum kita ke permasalahan atau kita bahas yang intinya, saya ingin seluruh rekan-rekan ini menyebutkan nama panggilan dan nama panjangnya ya, guna untuk mempererat keakraban kita. Oke, bisa dimulai dulu ya dari Mas Bas ini. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Firmansyah, biasanya dipanggil Rizky Bu. Oke, Mas Rizky, kesibukannya apa ini? Bantuin ibu jualan di warkop Bu. Wow, hebat sekali. Selamat datang ya Mas Rizky ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan semua, nama saya Arya Pranasana Suara, bisa dipanggil Arya. Oke. Sibukan mungkin cuman sekolah sama ngikutin ekstra aja Bu di sekolah. Wow, selamat datang ya Mas Arya ya. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Nugroho Arya Pitekso, bisa dipanggil Mas Aryo. Untuk kesibukan ya selain di sekolah juga bantu orang tua bekerja sedikit di bengkel sama ya mungkin charter-charteran gitu. Wow, selamat datang ya Mas Aryo dan hebat sekali kegiatannya. Oke, yang terakhir silakan. Perkenalkan, nama saya Agustin Nirmadani Bu, biasanya dipanggil Titin. Untuk kesibukannya sendiri nggak ada sih, cuma sekolah aja. Oke, selamat datang ya Mbak Titin ya. Oke, rekan-rekan di sini hebat-hebat sekali. Saya sangat bersyukur sekali kalian bisa menyempatkan waktu di hari ini datang ke sini ya. Oke, selalu selanjutnya kan ini kita dipertemukan di sini karena kan satu tujuan, dan tentunya kita di hari ini yaitu konseling kelompok. Di hari ini kita bertemakan pertemanan, yang mana nantinya para anggota jika ada permasalahan yang belum selesai atau masih tertimbun di hati ya, bisa diutarakan di sini. Nanti kita akan sharing bersama, nanti kita akan cari solusinya bersama. Oke, seperti itu bisa dipahami para anggota? Bisa Bu. Ya. Mas Arya masih fokus ya? Atau perlu minum dulu? Udah fokus kok. Oh, fokus ya. Oke, baik kalau begitu saya juga menyampaikan ya kepada anggota ini tuh sebelumnya ada yang pernah ikut konseling kelompok? Belum pernah sih Bu. Baru pertama kali ini ya. Iya. Oke, saya bantu jelaskan sedikit bahwasanya konseling kelompok itu ada dua tipe, yaitu yang pertama itu ada tipe yang terbuka dan ada tipe yang tertutup. Kalau semisal rekan-rekan sekalian di sini ingin memilih konseling kelompok yang terbuka, nantinya jika di saat pembahasan kita berlangsung ada anggota lain yang ingin masuk, kita harus menerimanya. Dan kalau semisal dari anggota kita permasalahan udah selesai, padahal konseling kelompok belum selesai, anggota bisa untuk meninggalkan konseling kelompok. Tetapi kalau di konseling kelompok yang tertutup, ini para anggota dari awal hingga akhir itu mengikuti hingga konseling kelompok ini selesai, begitu. Dan saya di sini ingin mengetahui nih para anggota ini lebih setuju atau lebih seretnya itu menggunakan tipe konseling kelompok yang apa, terbuka atau tertutup? Saya ingin mendengar jawaban dari Mbak Agustin dulu. Kalau saya sih tertutup aja ya Bu, karena kan nggak perlu masuk juga, akhirnya juga tetap sama, bisa lebih fokus aja sih. Oke, ini yang tertutup biar anak-anaknya ini sama dan lebih fokus ini tadi ya Mbak Agustin. Lalu selanjutnya Mas Arya silakan. Kalau dari saya sendiri juga tertutup sih Bu. Kenapa? Soalnya ya biar nggak ada orang lain lagi yang masuk, dan juga mungkin kalau ada yang lain lagi kan saya kan tipikal orang yang sungkan. Oh iya. Kalau mau meninggalkan dunia ini kayak gimana gitu. Kurang enak gitu ya. Tertutup aja. Oke, baik. Mas Arya juga sama memilih tertutup. Lalu saya juga ingin mendengar nih pendapat dari Mas Rizky seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih, saya lebih milih yang konseling tertutup sih Bu. Kenapa? Karena saya ingin akses ke rahasia saya ini hanya orang-orang yang di sini aja yang tahu gitu. Oke, jadi ingin kerahasiaannya ya tetap anggota ini Iya, aja hingga betul. sampai akhir nanti ya.
Oke, berarti di sini sudah ada 3 anggota yang memilih pilihan yang sama. Sekarang tinggal Mas Arya yang menentukan ingin tipe kelompok yang seperti apa. Saya sih pengennya terbuka ya Bu ya. Tapi mungkin kalau saya pilih terbuka, saya tuh ngerasa egois gitu, ngutawain diri saya sendiri. Jadi saya ngikut teman-teman aja. Gitu. Oke, lalu saya ingin mendengar alasannya dulu nih, kenapa kok ingin terbuka tipenya? Alasannya ya karena kan tadi Ibu bilang kalau misal saya dibahas dulu nih masalahnya. Nah, saya boleh kalau udah selesai saya boleh keluar kan Bu dari konseling kelompok ini. Jadi saya nggak mikirin masalah teman-teman ini lagi gitu. Jadi saya bebas keluar. Oke, jadi ingin seperti itu ya. Tapi dengan pilihan teman-teman ini apa memberatkan pilihannya Mas Arya? Enggak sih, enggak. Nah, jadi ya Mas Arya juga menyetujui bahwasanya konseling tertutup. Ya, setuju. Setuju ya, tanpa ada tekanan ya. Ya. Karena kita di sini konseling kelompok itu tipenya kita diskusi bersama, kita sepakati bersama ya. Jadi nanti kalau ada yang mengganjal atau kurang nyaman silahkan disampaikan aja. Baik Bu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada Bu. Masih belum ada. Masih belum ada. Oke, jadi kita sepakati konseling kelompok kita ini tipe yang tertutup. Jadi sampai awal hingga akhir, saya berharap kesediaan anggota untuk tetap mengikutinya ya. Iya Bu. Nah, setelah kita menentukan tipe, saya ingin juga menyepakati sama anggota ini jadwal. Jadi kita konseling kan maunya berapa kali 1 minggu ya, atau mau 1 kali, 2 kali, ini kita kesepakatan bersama. Nah, kita sepakati mau tiap minggu itu ketemunya mau berapa kali jadwal ya kan, berapa kali, nanti durasinya berapa, nanti kita sepakati juga di hari apa gitu ya. Iya Bu. Oke, saya ingin dengar dulu dari pendapat Mas Aryo. Ini di hari apa, mau berapa kali? Kalau dari saya 1 minggu 1 kali saja Bu ya. Karena ya di luar juga kan padatnya jadwal sekolah juga kan. Jadi ya mungkin cukup 1 minggu 1 kali saja. Kalau di hari apanya kalau dirasa menurut saya sih di hari Jumat saja habis jam-jam 1-an gitu. Oke, baik. Oke, kita save dulu dari jawaban dari Mas Aryo ya. Lalu kita tanya juga ke Mbak Agustin, mau seperti apa nih jadwalnya? Kalau saya sendiri sih setuju ya 1 minggu 1 kali, harinya dari Jumat sama Rabu, karena Jumat itu kan agak free ya. Lebih ke ini aja Bu, sesudah kayak Jumat bersih itu Bu, kan kita ada waktu luang karena kan Jumat itu nggak terlalu padat ya. Habis Jumat bersih terus istirahat kan kita bisa konseling mungkin nggak sampai 1 jam mungkin ya Bu. Iya. Itu aja sih. Kalau setelah Jumatan sih kayaknya itu kan waktunya udah pulang Bu, kayak kan pasti anak-anak pasti keburu pulang kayak gitu sih. Oke, jadi Mbak Agustin menyepakati kalau hari Jumat cuma agak berat di jamnya ya kalau misal habis sholat Jumat Iya. ya. Karena kesiangan ini tadi ya. Kesiangan. Oke, baik, kita save dulu dari Mbak Agustin. Silakan untuk dari Mas Rizky sendiri. Kalau dari saya sendiri sih setuju sama Mbak Agustin Ibu, setelah Jumat bersih aja nggak apa-apa. Jadi agar tidak terlalu kesiangan ini tadi, Iya, betul gitu. sekali. Oke, baik, kalau seperti itu kita save juga jawaban dari Mas Rizky. Selanjutnya silakan Mas Arya. Kalau saya pinginnya seminggu 1 kali aja. Tapi kalau bisa hari Minggu aja Bu. Karena kan free, nggak ada kelas gitu. Oke. Ya, mungkin bisa dari teman-teman gitu. Oke, kita bahas bersama ya, karena kan kesepakatannya beda-beda ini, pendapatnya juga beda-beda dari ketiga anggota ini menyetujui bahwasanya itu di hari Jumat ya. Alasannya karena kan Jumat itu Jumat bersih ya kan, banyak waktunya juga. Nah, saya juga ingin menanyakan alasannya nih, kenapa kok harus di hari Jumat? Kenapa enggak weekend? Kan weekend kan nggak ada pelajaran nih. Nah kan kayak hari Minggu kan nggak ada pelajaran. Kenapa kok harus di hari Jumat? Oke, silakan. Gini. Kalau saya sendiri kalau hari Minggu kan Minggu itu weekend ya Bu, waktunya kita santai-santai. Terus kalau misalnya kita buat kayak konseling gitu, kan besok ketemu hari Senin Bu. Senin kan padat ya. Kayak misalnya hari Minggu itu hari libur, yang pastinya untuk istirahat, untuk persiapan dari Senin. Kalau Sabtu sendiri kan kita kebanyakan ekstrakurikuler Bu, jadi lebih baik
jangan sampai kalau minggu cuma itu kan agak free ya, kita cukup habis. Oke, kalau dari Mas Aryo? Kalau dari saya weekend sudah pasti nggak bisa, pasti nggak bisa jadwalnya, soalnya sudah padat dengan entah itu liburan maupun bekerja menjadi satu di situ. Oke. Lalu dari Mas Rizky? Kalau dari saya sendiri sih sama saya, cuma kan di weekend itu kan saya membantu orang tua saya gitu kan, bilang-bilangnya waktu biasanya. Oke, kita save lagi ya. Lalu saya juga ingin tanya untuk Mas Arya nih kan, dari anggota sudah mendengar ya jawabannya. Lalu saya ingin tanya kenapa kok hari Minggu? Nah kalau teman-teman kan hari Minggunya buat ngisi sama keluarganya, liburan atau mungkin kerja kayak Mas Aryo sama Mas Rizky bantuin ibunya. Iya. Kalau saya sih Minggu itu free, bener-bener free banget. Jadi nggak ada aktivitas apa-apa selain mungkin main game atau nonton gitu. Nah daripada saya nonton main game terus, mending saya konseling kelompok aja sama temen-temen ini, sama ibu juga gitu. Oh gitu. Tapi kalau misal teman-teman nih hari Minggunya kerepotan kayak tadi itu, kita bisa ganti aku bisa nyaranin hari Jumat aja nggak apa-apa. Oke. Ini emang nggak apa-apa atau emang karena anggota kelompok lain sudah memilih Jumat? Emang nggak apa sih, Nggak karena apa-apa ya? juga kebetulan kan Jumat bersih. Bener yang apa yang Mbak Titin bicarakan tadi kan. Jadi saya juga agak longgar sih dari waktunya. Oke, jadi menyepakati juga? Malah nyepakati asal waktunya nggak lama-lama gitu. Mungkin 40 menit gitu. Oke. Jadi untuk anggota ini menyepakati di hari Jumat dulu ya, karena dari Mas Arya tidak keberatan kan ini? Justru kok enteng. Oke, dari Jumat ya guys ya. Jadi dari Jumat. Nah, waktunya ini kita masih belum ketemu karena Mas Aryo inginnya habis sholat Jumat. Nah, dari ketiga kelompok yang lainnya, dari ketiga anggota kelompok yang lainnya menyepakati bahwasanya itu jangan siang-siang ya, dan waktunya durasinya cuma sedikit aja. Nah, saya ingin tanya bagaimana ini pendapat Mas Aryo? Kalau pendapat saya jadi gini Bu, kalau saya melihat habis Jumatan, soalnya kan waktu benar-benar sudah longgar dari Jumat itu kan di habis Jumatan gitu kan. Kalau habis Jumat bersih kan biasanya kan waktunya kan mepet nih, sudah mepet sama kadang jam 12 baru selesai kan. Nah gitu, dia alangkah baiknya ya habis Jumatan aja yang benar sudah longgar ya, walaupun Jumat bersihnya kan nggak nentu juga waktunya sampai jam berapa nih kan, buat jaga-jaga juga seperti itu. Oke, jadi yang saya tahu ya kalau Jumat bersih itu maksimal di jam 10, jam 11 ya, bahkan tidak sampai ya Jam 9, 9. dan itu kondisional menentukan kita mengetahui di sekolahnya nanti sampai jam berapa, dimulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, kalau semisal dari Mas Aryo bilang mengatakan seperti ini tadi, menurut saya kan itu tidak pasti ya Mas Aryo ya, jadi kan kita lihat jadwal dulu dari sekolahan. Jadi bagaimana nih para anggota untuk yang dibilang Mas Aryo tadi? Kalau menurut ibu sendiri ya, kalau menurut ibu sendiri sih tetap di hari Jumat aja, nanti di jam 11 atau jam 10, karena waktu konseling kita itu tidak lama-lama kok Mas Aryo. Kita itu konseling kelompok ini durasinya cuma 45 menit aja, 40 sampai 45 menit aja. Karena apa? Karena ibu ini mengetahui bahwasanya kalau semisal konseling, di dalam konseling ini kita lama-lama nanti akan bosan. Rekan-rekan sekalian ini akan bosan, akan jenuh ya kan. Bahkan ibu sendiri pun nanti bisa pembahasannya itu udah kurang semangat ya, karena kan emang dicukupkannya di waktu 40 sampai 45 menit aja. Jadi tidak terlalu lama gitu Mas Aryo. Bagaimana setelah mendengar pendapat saya gini? Oke, kalau begitu ya nggak apa-apa sih Bu, kalau di hari Jumat kalau di jam 10 boleh lah saya. Oke, kita berarti ini Mas Aryo menyepakati atau masih ada keberatan? Ya, boleh, saya menyepakati di jam 10-an itu aja. Oke. Habis
bersih. Oke, baik, kita menyepakati ya di hari Jumat jamnya sekitar jam 9 atau jam 10 selesai bersih-bersih di hari Jumat ini tadi, karena mengenal waktunya hari Jumat juga sangat sedikit ya. Jadi ibu juga menyepakati bahwasanya konseling kelompok kita itu di hari ini dan seterusnya pada saat sesi berikutnya itu kita hanya ada waktu 45 menit, jadi 40 sampai 45 menit. Gimana para anggota, sudah dirasa cukup untuk waktunya? Cukup ya. Oke, baik, kita sepakati untuk penjadwalan ini. Lalu selanjutnya ibu ingin tanya, kan setiap kelompok ada aturannya, di setiap kelompok ada aturannya. Nah, di kelompok kita kali ini itu jika ibu ada punishment yang namanya. Jadi jika semisal anggota telat atau apa, itu kesepakatan kita bersama itu bisa untuk menetapkan punishment. Jadi punishment apa, mau diberikan apa, itu kita bisa menentukan. Jadi ibu ingin mendengar pendapat kalian para anggota, punishment apa yang akan diberikan jika anggota ini melakukan apa, gitu ya. Ya, jadi bisa ibu mulai dulu dari Mas Arya, silakan, punishment-nya seperti apa nanti? Mungkin buat anggota yang telat, mungkin kita batasin aja telatnya itu 10 menit lah, 10 menit, kalau telat 10 menit itu, yang telat itu harus ngasih apa ya, ST lah, Oke. buat ke teman-teman ini. Buat anggota ini tadi ya. Oke. Baik, untuk anggota lainnya, Mas Rizky silakan. Kalau dari saya sendiri sih setuju bisa Mas Arya, kalau telat memberikan ST aja beliau. Oke, ini punishment pertama yang saya dengar ya, yang saya yang saya setujui dari anggota yang sudah mengucapkan pendapatnya. Lalu untuk Mbak Agustin mau seperti apa ini? Kalau saya nggak ada punishment ya Bu, untuk punishment sendiri bisa Ibu tunjukkan. Oke. Kalau saya sih ini, jika temannya bercerita gitu ya Bu, harap didengarkan, terus jangan sibuk sendiri. Terus kalau misalnya ada saran atau apa, lebih baik angkat tangan, jangan menyela langsung ngomong gitu, jadi kan kepotong pembicaraannya, lebih baik bisa angkat tangan. Itu aja Bu saran dari saya. Kalau untuk punishment sendiri bisa Ibu tunjukkan, saya ngikut saja. Oke, baik, kalau seperti itu terima kasih ya Mbak Agustin. Lalu saya juga ingin mendengar dari Mas Aryo nih, mau seperti apa aturan dan punishment-nya? Kalau dari saya sendiri tidak ada yang baru ya Bu, maksudnya cuman mau menambahkan dari teman-teman tadi. Kalau untuk yang telat kan ada cuma ST ya, kan nggak enak kalau ST doang, kayaknya sama aja gitu. Iya. Oke. Pas ini Mas Arya ya. Nggak ST tok gitu. Terus juga sama yang dikatakan Mbak Titin juga tadi ada kendala juga, sama kalau bisa ya kalau ada yang seperti itu yang tidak masalah menghargai pendapatnya, itu mungkin bisa diberikan punishment, ya bisa diberikan punishment sih Bu. Dari punishmentnya mungkin nanti dari ibu aja sendiri yang menentukan, kan yang bisa menilai saling menghargai kan, ya setidaknya ibu kan juga bisa menilai. Oke, baik, terima kasih ya Mas Aryo ya. Oke, kita ibu rangkum ya. Jadi untuk aturan-aturan ini tadi benar yang dikatakan Mbak Agustin, untuk ibu sampaikan kembali bahwasanya di aturan kelompok kita kali ini tuh setiap pendapat siapapun itu harus kita dengar ya kan, kita dengarkan baik-baik. Kalaupun ada masukan atau ada cerita lain dari para anggota yang lainnya, wajib dengan angkat tangan terlebih dahulu, jangan menyela cerita ya. Dan lalu untuk punishment-nya itu kita sepakati ya, bahwasanya punishment dari Mas Arya dan Mas Rizky ini memberikan teh pada saat anggota yang terlambat. Jadi boleh memberikan teh kepada untuk masing-masing anggota kita. Lalu tambahan lagi di Mas Arya bahwasanya juga membawa camilan ya. Oke. Dan ini saya kembalikan lagi kepada anggota, bagaimana anggota menyetujuinya? Setuju Bu. Setuju ya. Setuju apa enggak ini kok lemah sekali? Ya, setuju. Ya. Mas Arya setuju apa enggak? Setuju. Kan saya buat peraturan. Oh iya.
Oke, nggak seperti itu. Kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya. Tetapi sebelum lanjut kegiatan berikutnya, saya ingin memberikan anggota ini sesuatu yang bisa membuat semangat lagi ya. Karena fokusnya kayak udah ngalih Rene ibaratnya ya. Jadi ayo kita memberikan semangat baru kepada anggota ya. Kita berdiri dulu semuanya anggota. Ya berdiri. Oke, kita sikap siap ya, sikap siap. Nah, kita hadap ke sana. Yuk hadap ke depan semuanya ya. Lalu yang belakang ini pegang pundak temannya yang di depan. Oke, dipijit pelan-pelan, diresapi. Yuk, dalam hitungan 5 detik, ayo kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, balik badan. Nah, gantian nih. Bagian yang belakang, tangannya ke pundak temennya, langsung kita pijat 5 detik. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Lalu berhadapan. Ya. Berhadapan gini Nah. Bukan, maksudnya berhadapan gini. Ya, oke. Sudah. Langsung teriak, semangat. Kayak gitu. 1, 2, 3. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, duduk masing-masing ya. Silakan duduk senyamannya. Nah, setelah ini Ibu akan memberi peraturan nih, peraturan konsen di hari ini, bukan peraturan yang utama, tapi peraturan buat kita lebih fokus lagi ya. Ibu akan menentukan kalimat. Kalau Mbak Titin ini nanti kalimatnya itu hijau. Nah, kalau Mas Arya ini mania ya. Nah, kalau Mas Arya ini kalimatnya hijau. Kalau Mas Rizky ini mania ya. Ini kalimat maksudnya? Nah, kalimat ini gunanya apa? Gunanya kalau semisal di tengah perjalanan nanti kalian kurang fokus. Nah, Ibu bisa langsung tiba-tiba menunjuk Aryo. Nah, itu passwordnya harus mania gitu ya. Ya Bu. Oke. Siap. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu kali ini. Silakan Mas Rizky. Mania. Oke. Mbak Gusti? Kicau. Mbak Gusti? Kicau. Mas Aryo? Mania. Kicau. Oke. Mas Aryo? Kicau. Kicau. Mas Aryo? Mania. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Sudah lebih semangat? Sudah. Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Nah, ini sesi inti. Jadi di sesi ini nanti peraturannya anggota silakan untuk bercerita secara singkat permasalahan apa yang dialami dan permasalahannya sama apa yang dirasakan para anggota ini ya. Nanti bisa diceritakan secara singkat terlebih dahulu. Setelah anggota bercerita, kita mengetahui cerita singkatnya ini tadi, lalu kita bersama sepakati permasalahan siapa yang ingin kita bahas lebih lanjut ya. Dan nantinya para anggota juga akan menyampaikan pendapatnya masing-masing terhadap cerita untuk anggota yang dibahas ini tadi ya. Jadi saling berpendapat ini, nanti kita saling juga menyupport ya ampun. Oke. Ya, sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Kita akan dengar cerita dulu. Silakan siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu. Silakan Mbak Gusti. Saya ini sih kesel sih sama teman saya. Ya udah Mbak Agus aja yang mulai duluan masalahnya. Jadi saya itu lagi kesel Bu sama teman saya, soalnya dia tuh tiba-tiba itu nggak ngajak omong saya. Tapi ya tetap sih saya ngomong, tapi ya udah seadanya aja. Kayak diajak omong ya ngomong, kalau enggak ya enggak. Itu lebih banyak diem sih, gitu aja sih. Oke, dari Mbak Agus ini bahwasanya memiliki perasaan yang kesal terhadap temannya karena tiba-tiba mendiamkan Mbak Agus ini tadi ya. Iya. Mbak Agus ini ya udah
bicaranya seperlunya aja dari kejadian tersebut. Ya. Oke, kita simak dulu ya Mbak Agustin, lalu saya ingin Enggak Ayo, bicara ya. ya. Kita langsung aja mendengar dari Mas Arya sendiri ya. Silakan Mas Arya. Kalau saya itu lebih ke rahasia sih Bu. Nah, teman saya kan ini sahabat saya Bu. Sahabat saya ini sudah ada saya ceritain aib saya. Nah, tapi saya wanti-wanti ke dia kalau jangan sebarin aib saya ke orang lain. Tetapi saya dengar dari orang lain tuh dia nyebarin aib saya gitu Bu. Jadi semua orang yang saya kenal tuh tahu aib saya itu. Jadi saya ada rasa dendam sih Bu ke dia. Ke teman ini tadi, sahabat ini tadi ya. Karena Mas Arya sudah mempercayainya, tapi kok Mas Arya sudah dengar dari cerita ya, teman yang lain bahwasanya sahabat Mas Arya ini sudah membocorkan Iya, tadi. benar Bu. Oke, kita siap dulu ya. Lalu lanjut ke Mas Aryo, silakan. Oke, kalau saya ini sih lebih ke kadang itu nggak bisa mengemukakan mengungkapkan pendapat saya gitu Bu. Jadi pas ketika diskusi atau pas kerja kelompok gitu, misal berdiskusi itu kadang mau berbicara itu kayak nggak bisa, takut ditolak, takut salah gitu. Oke, jadi Mas Aryo ini lebih ke permasalahan bahwasanya Mas Aryo ini sulit untuk mengungkapkan pendapat pada saat sesi kelompok gitu ya, takut ditolak ini tadi ya. Oke, baik kalau begitu kita save dulu permasalahan Mas Aryo, lalu kita lanjut ke Mas Rizky. Seperti apa ini? Silakan. Kalau dari saya sendiri sih ini Bu, kalau presentasi di depan saya ini merasa begitu kayak malu gitu. Padahal sebelum ibunya itu udah belajar dan nyiapin ini itu semuanya udah saya siapin. Tapi pas pada saat presentasi di depan itu kayak gugup gitu loh Bu. Oh jadi seperti itu ya Mas. Iya. Lebih ke gugup karena pada saat presentasi padahal Mas Rizky sendiri udah mempersiapkannya, tapi pada saat udah waktunya tiba-tiba berlari gugup, ya keringat dingin juga. Iya Bu. Keringat dingin ya. Oke, kalau seperti itu dari rekan-rekan anggota sudah menyampaikan ya permasalahan secara singkatnya. Sekarang saya ingin mendengar bahwasanya kesepakatannya para anggota ini mau dibahas permasalahan siapa dulu yang urgent. Ya, kalau menurut Ibu sendiri, Ibu Ibu memilih permasalahannya Mas Arya ya kan? Karena dia udah perasaannya kedendam. Jadi ini yang serius. Tapi kalau semisal anggota ingin menyampaikan pendapatnya yang lain, silahkan Ibu persilahkan dan kita sepakati. Silahkan Mbak Titi. Kalau saya ya sih Bu, soalnya kan itu udah levelnya beda ya, sampai dendam kan dendam juga nggak kayak ya Bu. Emang kamu gak dendam? Enggak sih, biasa aja. Kayaknya dia lagi sehat deh. Iya ya. Oke, lalu sudah Mbak Titi? Sudah, itu aja. Kalau dari Mas Arya sendiri? Kalau dari saya sendiri, menurut pandangan saya ya kayaknya permasalahan saya sama Mas Rizky ini nggak seberapa berat ya Bu ya. Nah, cuman yang kalau menurut saya yang berat itu permasalahannya Mbak Titin sama Mas Arya. Itu menurut saya agak berat sih, karena kan sudah menyangkut dengan orang lain juga gitu kan. Jadi ya kalau menurut Ibu dari Mas Arya, ya saya nggak apa-apa sih dengan Mas Arya. Soalnya juga kalau di pandangan saya dari mereka berdua Bu yang Urgent ya. Oke. Kalau Mas Rizky? Kalau Mas Rizky. Nah dari saya sendiri sih saya setuju dengan Ibu bahwasanya untuk permasalahan yang harus dibahas terlebih dahulu itu permasalahannya masalah dulu Ibu, karena kan udah sampai dendam ke orang lain gitu. Benar yang dikatakan sama Mbak Titi, dendam kan nggak baik gitu. Oke, jadi menyepakati ya bahwasanya oh iya saya belum menanyakan Gak usah ke Mas tanya, Arya. saya pengen ngajuin sendiri. Jadi saya sendiri Memang menyadari ya Mas Arya ya. Oke, Iya. kita tepuk tangan dulu loh karena sulit tuh untuk menyadari perasaan dari masing-masing
masing-masing diri kita itu ya. Baik, kita sepakati bersama bahwasanya permasalahan Mas Arya yang kali ini akan kita bahas di topik kita ya. Oke, sudah siap Mas Arya? Sudah. Ya. Oke, baik. Seperti itu, silahkan Mas Arya untuk bercerita secara detailnya seperti apa ya di saat ini, sesi konseling kita saat ini. Jadi tenang aja Mas Arya, kalaupun ada rahasia yang bocor nanti ada denda juga ya, ada punishment gitu tadi ya. Oke, silakan untuk Mas Arya dan anggota lain untuk mendengarkan ya. Ini langsung cerita aja. Ya, langsung cerita. Iya. Nah, jadi teman-teman, saya itu punya masalah sama sahabat saya. Nah, awalnya itu saya sama sahabat saya ini udah temenan dari SD Bu, sampai SMA itu masih bareng-bareng satu kelas. Kebetulan kita itu daftar di sekolah yang sama sampai SMA. Nah, waktu itu di kelas 11 tuh saya punya aib. Nah, saya cerita aib saya itu ke teman saya buat sekedar curhat gitu Bu, sama gimana sih cara ngelupain aib itu tadi, sama ngilangin permasalahannya tadi itu. Nah, terus tiba-tiba itu nggak tahu kenapa teman saya yang lain tuh tiba-tiba bilang kalau saya itu punya aib yang saya ceritakan ke sahabat saya itu tadi Bu. Nah, saya langsung berpikir bahwa loh, berarti aibku yang tak ceritakan ke sahabatku ini dibocorno dong sama sahabatku sendiri gitu. Nah, jadi dari situ saya timbul rasa dendam, jadi saya nggak terima itu saya sama teman saya itu tadi, sama sahabat saya itu tadi gitu. Oke, jadi kejadian tersebut yang menyebabkan Mas Arya ini dendam ini tadi ya. Ya, saya mau bales, kan dia juga punya aib ya Bu, yang diceritain ke saya. Nah, saya mau bales aib sahabat saya tadi, saya ceritain ke teman-teman yang lain gitu. Inginnya seperti itu. Ya, ingin. Ya. Ya, Rasa banget ya, Bu. Beneran coba oke, kita Ya. sabar-sabar Terima kasih, ya. ya. Oke. Lalu lalu Ibu juga ingin tanya nih, dari perasaan tersebut maka apa nih yang muncul dari Mas Arya? Untuk Nah, awalnya teman-teman? itu dengar cerita itu sakit hati gitu ya. Terus takut mungkin saya jadi kena imbasnya karena aib saya kebongkar. Langsung saya muncul dendam ke teman saya itu tadi gitu Bu. Oke, langsung dendam. Lalu apa nih, perilaku apa yang tampak? Ketika saya sudah tahu kalau teman saya ini nyebar aib saya itu udah nggak komunikasian lagi Bu sama dia gitu. Saya jarang main bareng lagi, saya jarang cerita lagi gitu. Chat pun saya nggak balas Bu sama ke dia gitu. Oke, jadi perilaku setelah Mas Arya mengalami hal tersebut, Mas Arya memilih untuk sudah tidak berhubungan lagi, tidak kontakkan, bahkan chat pun sudah tidak dibalas ya. Ya. Oke, baik Kak, seperti itu. Saya juga ingin tanya, bahwasanya kan Mas Arya kan tadi bilang kalau misal Mas Arya itu tahu cerita ini dari temannya Mas Arya yang lainnya ya. Iya. Oke, saya ingin tanya, apakah Mas Arya juga sudah berkonfirmasi langsung kepada temannya Mas Arya, sahabat ini, bahwasanya Mas Arya ini bertanya kalau memang benar tak kamu yang menyebarkan gitu. Ya, saya nggak konfirmasi dulu sih Bu, saya langsung memutuskan kalau dia itu yang nyebarin aib saya itu tadi gitu Bu. Iya, jangan gini Iya, Mas. maaf. Saya geter ini ya. Oke. Oke, baik Kak, seperti itu. Dari saya lempar dulu ya kepada anggota. Dari anggota ini tadi kan sudah menyimak dan mendengarkan bahwasanya Mas Arya mengalami dendam karena dia mengalami kejadian yang kurang baik ya yang dialami Mas Arya, yaitu sahabatnya sendiri membocorkan salah satu aib Mas Arya kepada teman-teman yang lainnya. Dan Mas Arya mendapat laporan dari teman yang lainnya bahwasanya sahabatnya ini yang sudah membocorkan aibnya tersebut ya kan. Tetapi Mas Arya tidak mengkonfirmasi ulang bahwasanya aib tersebut ini benar atau tidak disebarkan oleh sahabatnya ini tadi. Karena Mas Arya apa? Mas Arya sudah memblokir komunikasi ya. Mas Arya sudah memutus jalannya komunikasi dari sahabatnya ini tadi. Menurut para anggota, apa hal yang ingin disampaikan anggota? Apa yang ada di benak anggota? Bahwasanya ada
perilaku tersebut. Silakan Mbak Titin. Kalau saya sendiri sih lebih baik konfirmasi dulu ya Bu. Alangkah baiknya ya kita tanya dulu apa benar. Kalau mungkin misalnya nih si sahabatnya tuh tadi mengaku, kita kan bisa bawa buktinya gitu. Kalau memang dia benar-benar memang nggak ngelakuin itu, berarti kan si temannya tadi yang bocorin dia itu kan ada domba antara mereka berdua. Ya langkah baiknya lebih baik ditanyakan terlebih dahulu sambil bawa buktinya, itu kan lebih baik ya. Oke, baik. Terima kasih sekali ya Mbak Agustin ya. Karena sangat luar biasa sekali untuk pendapatnya. Saya ingin tanya juga kepada Mas Aryo. Oke, kalau dari saya, kalau dendam sih kan ini ya, dendam itu kan nggak baik ya Mas Ara ya. Ya tapi gimana Mas? Ini udah masalah serius Mas. Iya, cuman gini, di satu sisi sampai dengan seperti itu, tapi di sisi yang lain sampai belum mengetahui sepenuhnya secara menyeluruh di situ, ya kan? Iya. Belum tahu kejadiannya benar atau enggak, yang dibilang itu sesuai apa enggak kan? Mungkin kan dari telinga satu itu tadi, mohon maaf sebelumnya, itu sampai mendengar secara langsung dari dia atau ada kabar lewat orang lain. Orang lain sih Mas. Nah, apalagi kan juga dari mohon maaf, dari orang lain juga. Iya. Itu bisa jadi omongan yang dibuat yang sampai dengar tadi itu berbeda dari kenyataannya. Mungkin seperti itu, mungkin ya. Tapi kalau sama ya nggak tahu lagi nanti ya, kan belum tahu sebenarnya juga. Jadi lebih baik ya cross check dulu gimana itu. Oke, jadi bahwasanya Mas Aryo sependapat dengan Mbak Agustin ya, karena lebih baik meng-cross check dulu sebelum sebelum memutuskan untuk memutus hubungan ini tadi ya. Oke, baik, terima kasih Mas Aryo, bagus sekali sarannya juga. Saya ingin mendengar dari Mas Rizky, silakan. Kalau dari saya sendiri Ini sih, yang bilang, oh enggak. setuju sama yang bilang Mbak Titin sama Mas Aryo. Harusnya kita mencari kebenarannya dulu Bu. Kan kalau asal lulus hubungan kan alasannya tadi kan kayak membocorkan gitu loh Bu. Semisal kalau nggak membocorkan kan sebenarnya juga fitnah Bu gitu. Oke, jadi sependapat juga ya, Iya. dan pendapatnya juga hampir sama dengan Mbak Titin dan Mas Aryo ini tadi ya. Oke, terima kasih untuk para anggota. Oke, baik, kita kembali lagi ke Mas Arya. Saya juga ingin tanya sesuatu kepada Mas Arya. Mas Arya kan tentunya sudah mendengar dengan pendapat dari teman-teman. Nah, saya juga ingin tanya nih kepada Mas Arya. Saya ingin menggali peristiwa yang sebelumnya terjadi. Apakah jauh sebelum Mas Arya mendengar bahwasannya sahabat Mas Arya ini membocorkan aib Mas Arya, apakah sebelumnya ada masalah nih sama sahabatnya Mas Arya, atau cekcok atau apa? Enggak ada sih. Nggak Baik-baik ada. aja. Baik-baik aja. Tiba-tiba Mas Arya mendengar bahwasanya dia, sahabat Mas Arya ini sudah membocorkan aibnya ini Iya. tadi ya. Oke. Terus lalu saya juga ingin bertanya nih kepada Mas Arya dulu, lalu saya bertanya kepada kelompok. Menurut Mas Arya, bagaimana sih pandangan Mas Arya terhadap sahabat? Apa sih seorang sahabat itu harusnya seperti apa? Sahabat itu bagi saya itu sangat spesial gitu ya, karena menemani perjalanan hidup saya. Nah, sahabat itu juga harus menutup cerita yang tidak boleh diceritakan ke orang lain gitu Bu. Karena itu sebuah rahasia antara kita berdua gitu sih. Oke, menurut Mas Arya seperti ini ya pandangan sahabat Itulah arti seharusnya sahabat sejati ya. Oke, lalu saya juga Mbak Tini Kenapa sepertinya kamu tidak ketawa? terima. Diketahui Bu. Oke, lalu saya juga ingin mendengar pendapat dari Mbak Agustin. Silakan, sahabat ini seharusnya seperti apa sih Mbak Agustin dalam pandangan Menurut saya saya? itu sahabat itu nggak ada ya, adanya mungkin teman pendukung ya. Kalau sahabat sendiri itu kita itu tidak bisa memaksa orang buat diri kita juga kan. Yang bisa tahu, yang bisa menghargai kita, yang bisa dengar kita itu
mungkin orang tua juga kan belum tentu ya Bu ya itu dari kita sendiri sih ya semaksimal mungkin sih bersikap ya udah biasa aja gitu Bu. Kalau saya sendiri sih memang nggak punya sahabat ya Bu, cuman ada nih temen kecil teman-teman kecil ya, kita itu sharing-sharing biasa, nggak sampai kayak kita tuh berbagi aib gitu ya, kayak Mas Arya cerita itu kan udah privasi, seharusnya itu nggak perlu diceritain aibnya gitu ya. Itu kan masa oh iya kan Mbak ini kamu kalau saya sendiri sih Banyak emot ya. aib itu aib sama kayak mau cerita kayak soal yang mungkin rahasia yang umum lah Bu. Kalau aib kan mungkin ada yang benar-benar aib ya, itu tidak perlu diceritakan. Mungkin kalau soal untuk cerita kayak ya mungkin rahasia, mungkin ke 1-2 orang boleh lah. Tapi kalau untuk aib sendiri yang privasi kita yang sampai merusak kita ya di lingkungan sosial ya sekitar itu nggak perlu, karena itu nggak penting juga ya buat diceritakan. Itu aja sih dari saya. Oke, ini poin-poin penting juga ya anggota. Silakan menyimak. Terima kasih kepada Mbak Titin untuk tanggapannya. Saya juga ingin tanya nih kepada Mas Rizky, bagaimana sih seharusnya sahabat dari pandangan Mas Rizky? Kalau dari saya sendiri sih, kalau aib itu Bu ya, saya lebih ini Bu, cerita ke orang tua saya sendiri Bu, ketimbang cerita ke teman. Nanti timbulnya Kenapa? ya kayak ini Bu, takutnya seperti Mas Arya tadi Bu. Oke. Jadi kita harus pintar-pintar kita juga Bu, mana yang aib, mana yang bukan aib gitu Bu. Pintar menyaring itu Iya, ya. betul sekali Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Saya juga ingin tanya pendapat Mas Aryo, bagaimana ini? Mas Arya ini ngantuk. Iya. Bukan ngantuk ini, kan saya sudah bilang di awal agak greges. Oh iya, kurang enak badan ya, ya. Oke. Jadi wajah saya kelihatan kayak melas. Oke, oke. Boleh dilanjut. Oke, lanjut dulu Mas Aryo. Oke, kalau menurut saya, pendapat saya dari Mas Rizky maupun Mbak Titin tadi, ya benar juga, tapi nggak 100% juga sih. Mungkin kalau cerita yang aib mungkin ya bisa cerita dengan orang tua. Tapi ya kalau dirasa itu dari teman kita bisa kayak Mas Arya tadi bisa menjaga, kalau benar-benar 100% percaya ya boleh diceritakan, tapi ya dengan indikasi gak boleh percaya 100%, dalam artian ya harus siap menanggung resiko ketika dia bercerita ke orang lain juga. Menurut saya seperti itu kan, nggak menutup kemungkinan juga seperti itu kan. Kalau menurut saya seperti itu sih. Silakan Mbak Kesin. Tambahan sih Bu ya, benar juga, jangan percaya sama orang terlalu 100% kan. Semua orang itu juga bisa mengecewakan ya Bu. Jadi kita itu tidak boleh terlalu berharap lebih, meskipun kita itu kayak sahabat sedekat nadi, tapi di kemungkinan besar kita kan nggak tahu ke depannya. Oke, terima kasih untuk anggota. Lalu saya ingin tanya lagi kepada Mas Arya ya. Tadi Mas Arya mengucapkan bahwasanya itu sahabat itu harus menjaga kerahasiaan satu sama lain ya kan, kesetiaan sahabat. Emang sahabat itu siapanya Mas Arya? Pasangannya Mas Arya tak? Mau seumur hidup dengan sahabat? enggak sih, enggak pasti enggak seumur hidup sama Mau saya. menjalin keluarga bersama sahabat? Enggak juga dong. Nah, lalu kenapa Mas Arya kok tadi menyebutkan bahwasannya sahabat itu harus sehidup semati, sehidup semati menjaga kepercayaannya? Emang sahabat itu siapa? Sahabat ya sahabat aja. Ini sahabat aja. Kenapa kok harus sahabat itu menjaga kerahasiaanmu? Kamu ini siapa? Sahabatnya. Sahabatnya. Nah, kalau sahabatnya ternyata dia tidak sesuai dengan pemikiranmu, lalu kamu bisa apa? Sahabat kan memang dia itu 100% malaikat. Sahabatmu memang malaikat. Enggak sih. Enggak, bukan kan. Sahabatmu orang biasa seperti kamu toh. Iya. Iya, dan tentunya setiap orang, Mas Arya meyakini enggak setiap orang itu bahwasanya memiliki kepribadian berbeda-beda. Iya sih. Ya, lalu kenapa kamu
percaya sahabatmu, kamu anggap Tuhan sahabatmu ini tadi. Oh enggak sih. Enggak. Spesial itu. Oke. Lalu dari pendapat teman-teman dari Sanggahan, teman-teman ini seperti apa menurut Mas Arya? Ya bener kata ya Mas Arya tadi, kalau misal ya itu konsekuensi saya karena saya ceritain aib saya ke orang lain yang belum tentu orang lain itu bisa menjaga rahasia saya, walaupun orang itu sahabat saya sendiri, tapi kan di kemudian hari mungkin bisa saja dia cerita maupun disengaja ataupun enggak gitu. Oke, baik sekali. Saya apresiasi sekali karena Mas Arya sudah ingin terbuka ya kan dari bantuan dari pendapat teman-teman ini tadi. Dan saya ingin nanya, perasaan apa ini? Masih dendam gak sama sahabat ini? Enggak sih, dendam, cuman sakit hati aja. Sakit hati. Nggak sampai dendam. Nggak sampai dendam. Saya sadar kalau misal saya ngelakuin apa yang dia lakuin, nanti imbasnya nanti ke saya gitu. Oke, baik sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk Mas Arya. Oke, cukup baik sekali untuk pengertiannya Mas Arya, dan Mas Arya ini ada usaha untuk berubah ya. Dan dari perasaan dendam tadi hanya berubah di perasaan sakit hati aja. Lalu setelah sakit hati, apa ini yang akan Mas Arya lakukan? Tetap memblokir atau tetap tidak ingin berkomunikasi atau seperti apa? Mungkin saya akan nyoba konfirmasi lagi yang apa yang dibilang Mas Arya tadi. Mungkin saya coba konfirmasi ke sahabat saya itu benar apa enggak dia yang cerita aib saya gitu, atau mungkin teman saya ini sekedar guyon gitu loh atau apa gitu. Oke, dengan cara yang seperti apa? Ya mulai coba saya WA lagi teman saya. Kok bergeraknya berarti Mas ya? Iya, mulai saya deketin lagi gitu, mulai saya cari lagi teman saya itu lagi. Oke, bagus sekali untuk langkah yang ingin dicapai. Dan nanti Ibu ada tips untuk membantu langkah yang ingin dicapai oleh Mas Arya ya. Jadi Ya gimana itu? oke, karena sudah nyaman ya kita ya. Oke, mungkin karena sudah mulai akrab juga. Habis masalah saya ini Bu yang jelas. Iya. Iya. Oke, dan nantinya kan pastinya Mas Arya juga akan mungkin mengalami kebingungan pada saat menyampaikan pendapat yang Mas Arya rasakan, karena kan sudah sekian lama setelah ini Mas Arya mau menghubunginya lagi. Nah, Ibu ada satu tips teknik untuk Mas Arya, dan ini juga berlaku kepada seluruh anggota bahwasanya memiliki permasalahan yang sama, yaitu ada teknik assertive training. Jadi apa sih gunanya assertive training ini tadi? Assertive training itu yang akan membantu kita dalam pengelolaan kata, dalam kita itu lebih mengerti cara kita menyampaikan juga gitu. Jadi ada assertive training yang pasif, ada asertif ya, training yang pasif sama agresif. Nah, assertive training ini, mohon maaf ya teman-teman ya, Ibu sudah mulai belibet ini ya. Nah, kurang sebentar lagi juga udah selesai ya. Nah, assertive training ini itu yang akan membantu kita dalam pengelolaan bicara kita. Jadi kita akan lebih tertata bahasanya dan akan lebih enak nanti ngobrol sama teman atau sama siapapun yang dirasa kita itu sungkan kalau ngobrol ya. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan lagi? Tidak Bu. Tidak ya? Sudah Oke, sudah cukup dan sudah siang juga ya? Iya. Waktunya makan siang ya? Oke, baik, kalau seperti itu bagaimana untuk Mas Arya mau dilakukan kapan ini? Sekarang aja coba latihan. Oke, Kan sekarang saya udah jarang chatan sama teman saya atau ngobrol sama teman saya. Mungkin Ibu bisa praktekkan ke saya cara ngobrol yang benar itu gimana ke teman yang udah jarang ngobrol gitu. Oke, jadi Ibu akan praktekkan yang pasif ya, Iya. yang Biar cara- teman-teman bisa bisa bagus gitu. contoh juga. Oke, jadi kita buat contoh permasalahannya Mas Arya ini tadi, bahwasanya Mas Arya dibuka blogernya dulu, nanti diucapkan dulu aja gimana kabarnya kamu ya, gimana kabar bahasa apa, Surabayaan atau Indonesia? Surabaya sih Bu. Kan Surabaya. Surabaya. Jaksel. 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 Surabaya aja. Surabaya ya. Jaksel ini Bu, Ya, yang terbengkalai di Surabaya. Sahabatnya namanya siapa, langsung nanti gimana kabarnya, kabarmu ya Allah, syukuran ya aku ngubungi kamu
karena memang ada sebagian hal yang aku emang kecewa kepadamu karena hal ini, atau kalaupun Mas Arya masih belum siap untuk membahasnya, Mas Arya bisa juga memulai dengan halo gimana kabarmu, kapan ada waktu, ayo dulu yuk aku kapan ngebahas hal sing sebelumnya belum tak bahas nek kamu gitu. Dimulai bertahap gitu ya Bu. Bertahap aja, nanti untuk evaluasinya kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Nanti sama-sama anggota biar tahu ya bagaimana evaluasi dari perkembangan Mas Arya ini tadi, atau ada masukan lagi dari anggota untuk Mas Arya ya terhadap asertifnya ini tadi. Oke, baik, kalau seperti itu bagaimana Mas Arya mau dilakukan kapan ini? Hari ini sih ya. setelah ini. Iya. Minggu depan nggak usah beres Bu. Ya. Siap. Yakin ya? Asisi. Oke, selalu yakin. Oke, gue apresiasi sekali. Tepuk tangan kepada Mas Arya. Oke, dan dengan sudah ada niat baik ya, udah ada niat yang bagus juga dari Mas Arya, kita apa? Juga sudah ada di berujung kegiatan. Nah, lalu apa? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Dan saya berterima kasih atas waktunya. Kita kembali lagi di pertemuan kita selanjutnya yang sudah kita sepakati ya di hari Jumat di jam 9 sampai 10 ya. Oke, dan menyesuaikan aja untuk tempatnya di sini aja ya. Ya. Oke, bisa ya. Bisa. Ada yang keberatan enggak? Enggak Bu. Enggak. Tidak keberatan. Oke, baik, kalau seperti itu terima kasih untuk semua anggota. Kalian hati-hati di jalannya nanti, dan setelah ini kegiatan kalian semangat ya untuk berkegiatan. Dan untuk Mas Arya sukses selalu ya, dan saya yakin Mas Arya bisa untuk melewatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, sama-sama.